warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Tripamukasari, NPM 187440001 dari Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang yang pertama, bahan kimia obat yang masih dan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perikanan. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang pengujian sampel darah. Yang ketiga, perbanyakan probiotik. Yang keempat, metode pengobatan. Dan yang kelima, pengujian bioassay. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahan kimia obat. Obat berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya terdapat 3, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Obat keras merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi ikan. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas merupakan obat bebas untuk jenis ikan tertentu dengan ketentuan sediaan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Yang ketiga, obat bebas. Obat bebas merupakan obat ikan yang dapat diperbolehkan dipakai secara bebas. Salah satu contoh obat keras yang boleh dipergunakan adalah klotetrasiklina, oksitetrasiklina, tetrasiklina, metalin blue, GnRH, dan auraret. Sedangkan obat keras yang tidak boleh digunakan atau dilarang adalah tiamfenicol, dimetridazole, nifurpirinol, tisolina, dapson, kristal violet, dan malasid green. Salah satu contoh obat bebas terbatas adalah mertiolat, klorin, formalin, kresol, vitamin, mineral, dan asam amino. Dan contoh obat bebas adalah imunostimulan, probiotik, prebiotik, simbiotik, enzim, asam amino, dan obat alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian sampel darah ikan. Pengujian sampel darah ikan ini berfungsi untuk mengetahui kondisi ikan, apakah ikan tersebut terserang penyakit atau tidak. Dan pengujian darah ini dilakukan pada bagian organ tubuh ikan dengan cara menggunakan suntikan, dan suntikan tersebut sebelumnya sudah diberi NaCitrat. NaCitrat berfungsi untuk antikoagulan. Antikoagulan berarti untuk mencegah darah ikan tersebut membeku, dan setelah itu darah ikan tersebut dimasukkan ke dalam mikrotub. Untuk mengamati hemoglobin, gunakan pipet Sahi untuk mengambil darah tersebut. Kemudian gunakan alat yang bernama hemometer dan letakkan pada wadah yang berisi HCl, dan setelah itu tambahkan Aquades sampai warna darah tersebut sama dengan warna kanan kiri alat tersebut. Di sini saya mengambil judul jurnal, yaitu penggunaan metode hematologi dan pengamatan endoparasit darah untuk penetapan kesehatan ikan lele dumbo di kolam budidaya Desa Mangkubumen, tepatnya di Boyolali. Dari hasil jurnal ini dapat disimpulkan berdasarkan metode hematologi kondisi ikan lele dumbo yang dibudidayakan di Desa Mangkubumen, Boyolali, yaitu menunjukkan adanya indikasi sakit. Endoparasit yang terdapat pada ikan lele dumbo tersebut adalah Trypanosoma, sanguinicola, dan Haemogregarina. Selanjutnya adalah perbanyak probiotik. Di sini saya mengambil judul jurnal, yaitu perbanyak minuman probiotik air kelapa muda dengan starter Lactobacillus casei strain Hirota. Salah satu komponen nutrisi terpenting dari air kelapa muda adalah gula. Air kelapa muda mengandung karbohidrat dalam bentuk sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa yang berfungsi sebagai sumber karbon bagi mikroorganisme. Pembuatan probiotik air kelapa muda adalah dengan cara membersihkan air kelapa muda tersebut dan kemudian dipasteurisasi dalam suhu 70 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu masukkan ke dalam botol kaca steril dan menambahkan sukrosa. Kemudian dihomogenkan dan didinginkan sampai
dengan suhu 31 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius dengan lama fermentasi 36 sampai 48 jam. Selanjutnya adalah metode pengobatan. Metode pengobatan ini dapat dilakukan dengan cara penyuntikan melalui pakan, perendaman, dan pengolesan. Untuk penyuntikan ini dilakukan dengan cara menyuntikkan ikan pada bagian punggung atau perut ikan sesuai dengan penyakit ikan dan dosis yang sudah ditentukan. Untuk melalui pakan ini yaitu mencampurkan pakan dengan obat yang dibutuhkan. Kemudian pakan diberi kepada ikan sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya yaitu perendaman. Perendaman ini dengan cara memasukkan ikan ke dalam wadah yang sudah diberi obat. Selanjutnya yaitu pengolesan. Pengolesan ini dilakukan dengan cara mengoleskan obat, atau biasanya pengolesan ini obat berupa salep pada luka atau borok pada tubuh ikan. Untuk metode pengobatan ini saya mengambil judul jurnal, yaitu uji efektivitas daun pepaya untuk pengobatan infeksi bakteri Aeromonas hydrophila pada ikan mas koi. Daun pepaya tersebut yang digunakan adalah daun pepaya yang masih segar. Metodenya yaitu merendamkan larutan daun pepaya tersebut selama kurang lebih 40 jam dengan konsentrasi 0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, sampai 2000 ppm. Kemudian daun pepaya tersebut dicuci bersih dan kemudian dibiarkan kering udara hingga air yang masih melekat hilang. Setelah itu potong kecil-kecil menggunakan gunting, kemudian haluskan atau di blender dan timbang sesuai kebutuhan. Untuk pengobatan, dosis yang sudah ditimbang kemudian dilarutkan menggunakan Aquade sebanyak 250 ml dengan suhu 45 derajat Celcius. Dengan suhu 45 derajat Celcius selama 15 menit di atas hot plates dengan alat pengaduk magnetic stirrer. Diamkan selama kurang lebih 5 menit untuk diendapkan, kemudian dilakukan penyaringan. Selanjutnya adalah uji bioassay. Tujuan untuk uji bioassay ini adalah untuk mengetahui apakah suatu perairan tersebut mengandung bahan tercemar atau bahan organik. Di sini saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Uji Bioassay Limbah Cair Tapioka dengan penambahan bioflokulan terhadap ikan nila. Uji bioassay ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat toksisitas limbah cair industri tapioka yang diberi perlakuan terhadap ikan nila. Uji limbah cair tapioka yang dipergunakan untuk uji bioassay merupakan limbah cair industri tapioka yang telah diberi perlakuan bioflokulasi, yaitu 6 ml CaCl 40%, 2 ml bioflokulan, dan 15 ml aluminium 5%. Licit yang digunakan untuk media ikan nila mempunyai BOD sebesar 280 derajat mili per liter dan COD sebesar 329 ppm dan kandungan asam sianida 0,135 ml per liter. Uji bioassay terhadap licit yang diberi bioflokulasi pada nila menunjukkan bahwa ikan nila tersebut mampu bertahan hidup pada konsentrasi 26%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.